Anak-anak, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi, belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini, kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk mengetahui tentang sejarah lahirnya Pancasila, sekarang kita simak dulu apa sih Pancasila itu. Ya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta anak-anak. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila itu dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 asas. Nah, istilah Pancasila ini terdapat pada Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit. Selain itu, istilah Pancasila juga terdapat dalam Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Anak-anak, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama. Masih ingat kan apa itu kepanjangan dari BPUPKI? Ya, BPUPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada sidang pertama BPUPKI tersebut, ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Yang kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negaranya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang berikutnya, Profesor Dr. Mr. Supomo mengusulkan dasar negaranya pada tanggal 31 Mei 1945. Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, internasionalisme, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Anak-anak, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI yang pertama, termasuk di dalamnya yaitu mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah rumusan resmi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut ini. Terdapat 4 alinea ya. Alinea pertama bahwa sesungguhnya sampai selesai. Kemudian alinea kedua dimulai dari dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga dimulai dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan alinea keempat, kemudian daripada itu, dan seterusnya. Nah, anak-anak, coba kalian amati bagian berikut ini. Nah, bagian yang Bu Eka berikan tanda kotak ini merupakan rumusan dari isi Pancasila yang seringkali anak-anak dengarkan pada upacara bendera di sekolah pada hari Senin. Nah, ini adalah rumusan Pancasila yang benar. Bisa dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, sekarang tugas yang pertama, coba anak-anak buka buku paketnya halaman 176 sampai 177. Ada 6 soal. Coba anak-anak kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Anak-anak, Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Anak-anak, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini masih seringkali kita temukan di wilayah pedesaan ya anak-anak, di mana gotong royong ini melibatkan seluruh warga masyarakat, baik untuk pembersihan jalan, membersihkan selokan, membangun rumah, dan sebagainya. Manfaat yang kita rasakan dengan bergotong royong ada banyak sekali anak-anak. Yang pertama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian pekerjaan menjadi ringan. Dan juga yang ketiga menambah rasa persahabatan dan persaudaraan.
Perilaku masyarakat Indonesia yang berikutnya yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, musyawarah ini ditempuh untuk mencapai mufakat. Anak-anak, tahukah kamu gotong royong ini termasuk pengamalan sila keberapa ya? Iya, gotong royong merupakan pengamalan sila ketiga, sedangkan musyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ini latihan soal untuk hari ini ya. Terdapat 15 soal. Jangan lupa soalnya ditulis, kemudian dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu, kirimkan ke guru kalian masing-masing. Jangan lupa anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa!